Oke, modul inventory. Modul inventory, aduh, cek di sini ya. Ada inventory. Ya, sebenarnya kita sebelumnya udah pernah make nih ya, karena receive PO ujungnya ke gudang. Sales order ujungnya ke gudang ya, pengirimannya ya. Cuman sekarang kita explore lagi lebih dalam tentang apa-apa yang ada di gudang ini nih. Kan? Pertama, kita bisa set odonya supaya multi warehouse, multi location. Yang kemarin udah kita set juga ya. Ini settingnya di configuration, setting, storage location sama multi warehouse. Ini kita enable dulu supaya bisa multi gudang. Jadi perlu di clear dulu definisi gudang sama location ya di Odo nih. Jadi warehouse atau gudang itu boleh kita ibaratkan bangunannya lah ya, ruang atau bangunan yang kita dedikasikan dia untuk gudang gitu ya. Di dalam gudang itu nanti ada location. Nah, sebenarnya yang actual yang ada stoknya itu, yang ada stoknya secara database itu adalah location. Location misalnya area di dalam satu gedung gudang itu ada area yang khusus untuk menampung misalnya bahan baku ya. Bahan baku. Nah, di dalam ruangan bahan baku itu ada lagi, ada raknya, ada lorongnya ya kan? Lorong, rak, terus bertingkat, tingkat berapa. Nah, itu location ya namanya nih. Location. Ya kan? Pokoknya yang ada yang bisa ditempati barang itu namanya location kalau di Odoo. Ya kan? Nah, location ini bisa bertingkat-tingkat. Hierarki ya, bisa hierarki. Gitu. Hierarki. Jadi satu rak ada tingkatannya deh. Satu lemari ya, satu lemari ada rak 1, rak 2, rak 3 gitu. Itu bisa di set hierarkinya. Ya udah. Oke. Kita cek dulu warehousesnya ya. Dari sini boleh atau dari sini boleh. Nah, ini baru ada satu warehouse ya, satu warehouse gudang besar ya, gudang besar ya. Gudangnya company itu. Kita bisa buat gudang lain di dalam company itu, misalnya gudang kecil atau gudang satelit ya kan. Gudang kecil ya. Gudang kecil misalnya. Nah, ini ada short name, ini kode ya. Kecil misalnya. Address ini kalau beda lokasi sama company utama ini boleh diisi addressnya. Kalau enggak ya nggak usah. Gudang kecil. Nah, kita punya gudang kecil ya kan. Terus setiap toko itu di-assign satu gudang juga, dibuatkan satu gudang. Setiap toko ya. Toko terus cabang ya kan, cabang outlet, nah itu satu gudang karena di situ pasti ada stok nanti kan. Kita buatlah toko outlet Jakarta misalnya. Nah, ini JKT. Nah, udah 3 gudang aja misalnya ya. Oke. Otomatis sama Odoo dibuatkan namanya location stock. Jadi di setiap gudang ini ada location stock otomatis terbentuk ya. Nah, jadi gudang kecil itu yang nanti ada barangnya, yang bisa ditempati barangnya itu kan namanya location ya. Location stock ini nanti sebenarnya yang menjadi tempatnya barang-barang yang ada di gudang kecil, KCL stock. Yang ada di outlet Jakarta nanti JKT stock. Jadi yang ada on hand fisiknya itu nanti di sini deh, di stok ini. Ya kan? Oke, sehingga kalau nanti kita mau bikin lemari atau rak atau apapun nanti bisa istilahnya di inheritkan atau ditaruh di bawah si gudang kecil stok ini. Gudang kecil stok ada lemari satu ada rak 1, 2, 3, 4 ke atas gitu ya. Nah, di bawah ini sehingga nanti stoknya ngumpul semua di sini nih, terhitung di sini gitu. Oke ya.
Si semua location ini nanti adanya di menu locations. Semua location adanya di menu locations. Nah, seperti ini dah. Terdaftarnya di sini dah. Jadi location tuh ada yang internal, yaitu yang fisik ya. Yang ada stoknya itu namanya internal location. Tapi selain internal ada yang kemarin tuh yang ada yang virtual, ada yang parent, yang biru-biru nih parent ini. View aja ya, view dia sekedar untuk induknya dari suatu hierarki aja. Nah, JKT nanti actualnya yang JKT stock ini, KCL stock, WH stock, virtual location, actualnya nanti yang di bawah-bawah ini. Nah itu dia. Jadi ada internal, ada customer location. Customer location ini pada saat kita mau DO dari stok dilempar ke lokasi customer. Nih, tipe customer. Nah, nggak mesti setiap customer satu location, nggak mesti, cukup satu location customer aja namanya. Vendor, ini vendor location. Kalau kita PO ya, PO terima barang, sumbernya nanti dari vendor. Nah ini jenis-jenis ini ya, jenis-jenis. Ada satu lagi yang virtual ya, apa namanya? Virtual itu adalah ini inventory loss location type ya. Nah itu jadi ada vendor, ada view, ada internal, ada customer, ada inventory loss, ada procurement, production, transit. Nah, production nanti khusus untuk MRP nanti itu. Lokasi MRP. Oke, ini cara men-setting warehouse sama location. Ya kan? Lanjut, nanti ada operation type. Operation type. Jadi di setiap warehouse ya kan, ini kalau kita buka mode developer mode, ini kasih debug setelah web ini ya. Web tanda tanya debug, ini berarti developer mode. Activate developer mode yang kemarin. Oke. Locations ya, warehouse. Oke, ini nggak kelihatan ya di sini ya, nggak kelihatan ya. Ada satu lagi yang nanti dia bisa ngelihat ada apa aja location di dalam suatu warehouse. Multi routes-nya di enable. Oke, nggak apa-apa, nanti aja. Yang penting ini dulu warehouse sama location ya, udah kita tangkap dulu maksudnya. Nah setelah ini baru kita bisa transaksikan, transfer namanya, transfer, scrap, scheduler, adjustment, reordering rule. Nah, kita setting dulu ininya tadi ya, apa namanya, warehouse-nya. Oke, tadi saya mau bahas ini ya, operation tab ya, operation tab itu. Nah, jadi di setiap gudang ini ada my company, ada gudang kecil, ada outlet. Sama Odoo otomatis dibuatkan 3 operation type, yaitu internal receipt ya. Receipt ini yang dari vendor, delivery order itu yang kita kirim ke customer. Ada satu lagi operation type namanya internal transfer. Ini untuk perpindahan antar gudang dalam satu perusahaan, antar gudang aja, dari misalnya dari company ke gudang kecil, dari gudang kecil ke outlet. Nah itu namanya internal transfer. Termasuk transfer ke yang lokasi virtual, yang lokasi virtual. Jadi misalnya ada damage, itu sengaja kita keluarkan gitu ya, kita buang. Nah, itu ditransferkan ke dalam location virtual damage gitu. Itu dibuat lagi. Kemudian dampaknya sorry Pak, ya? di punya saya kan saya kemarin udah install si MRP ya. Nah akhirnya muncul manufacturing. Oke, akibat dari menambahkan gudang di sini, di overview warehouse, nah akan terbentuk seperti ini. Jadi setiap kotak ini representasi dari operation type di masing-masing warehouse. Ini warehouse-nya my company. Ini gudang kecil, outlet ya kan. Ini kalau tambah banyak juga kotaknya nanti. Tapi ini bisa di filter sesuai akses rule-nya masing-masing user. Jadi misalnya kita buatkan user, dia hanya bisa melihat
receipt di outlet Jakarta aja misalnya. Yang ini nggak bisa lihat ya. Atau semua operation tab yang ada di Jakarta. Jadi 3 ini dia boleh lihat. Yang ini nggak boleh lihat. Nah gitu. Itu tinggal setting di namanya record rules. Tapi minimal ini bisa kita grouping by misalnya warehouse. Nah gini. Jadi ini kotak-kotaknya udah menyusun sesuai dengan lokasi warehouse-nya. Dia lebih gampang dilihat. Jadi gudang kecil, ada receipt, ada internal transfer, ada delivery. Nah, jadi ini nih receipt, internal transfer, delivery ini adalah ini tadi disebutnya operation types. Sebenarnya ini nggak cuman pengelompokan aja, jenis dokumen aja sebenarnya, jenis dokumen receipt. Nanti dia nomor sequence dokumennya sekian. Tapi kalau kita jalankan internal transfer, nanti nomor dokumennya beda lagi sama nomor dokumen receipt. Jadi masing-masing operation tab ini punya penomoran sendiri-sendiri. Itu intinya gitu sih. Oke, itu settingnya cukup. Itu aja dulu.